Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Hikmah dalam mata pelajaran tematik tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 4 bermain di tempat wisata muatan bahasa Indonesia. Bu Hikmah berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan mempelajari cara mengamati dan mengidentifikasi benda pada gambar, membuat kalimat tanya berdasarkan teks bacaan, mencari makna dan membuat kalimat dari kosakata dalam teks, serta mengidentifikasi keragaman ciri dan kegunaan benda. Sebelum kita mulai pembelajaran video ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, mengamati dan mengidentifikasi benda pada gambar. Tahukah kamu, kalian dapat membuat sebuah cerita dengan mengamati dan mengidentifikasi sebuah gambar loh. Untuk membuat cerita dari sebuah gambar, kita harus mengamati gambar tersebut terlebih dahulu dengan cermat. Hal yang perlu kalian perhatikan ketika mengamati sebuah gambar. Yang pertama, benda-benda apa saja yang terdapat pada gambar. Yang kedua, ciri-ciri benda pada gambar. Ketiga, wujud benda pada gambar. Lalu yang terakhir, kegunaan benda pada gambar. Sekarang coba amatilah gambar berikut. Kalian juga bisa melihatnya di buku kalian tematik halaman 127. Kurang lebih mirip ya gambarnya ya. Yang pertama, kita amati. Tulislah 5 benda yang ada pada gambar. Nah, di gambar terdapat banyak sekali benda ya anak-anak ya. Ada balon, ada pasir, ember, skop, makanan, piring, buah kelapa, pohon kelapa, tepak makan, keranjang makanan, dan juga karpet, dan masih banyak yang lain. Apa wujud benda pada gambar? Nah, rata-rata benda yang terdapat dalam gambar berwujud padat, tapi juga ada loh yang berwujud cair seperti air laut, air dalam kelapa. Lalu juga ada benda yang berwujud gas seperti udara yang ada dalam balon. Lalu yang terakhir, tulislah ciri-ciri serta kegunaan benda tersebut. Nah, Bu Hikmah ambil contoh, misalnya tepak makan. Ciri-cirinya berbentuk tabung berwarna pink dan berfungsi atau kegunaannya yaitu berfungsi sebagai tempat makanan. Seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu membuat kalimat tanya berdasarkan informasi pada teks. Kita dapat membuat sebuah kalimat tanya dengan mengamati gambar dan teks yang disajikan. Setelah membaca teks dan mencermati kalimat serta gambarnya, kita dapat membuat kalimat tanya berdasarkan teks yang disajikan. Berikut adalah cara membuat pertanyaan berdasarkan informasi pada teks. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Lalu yang kedua, mencari informasi dalam teks bacaan. Lalu yang ketiga, membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, berapa, dan bagaimana. Nah, anak-anak, di sini Bu Hikmah punya teks bacaan yang berjudul Berkunjung ke Kota Lama. Kalian juga bisa menyimaknya di buku kalian halaman 136. Ayah dan ibu mengajak Lisa pergi ke kota Semarang.
mereka naik kereta api dari stasiun. Di Semarang, mereka mengunjungi Kota Lama. Kota Lama adalah tempat wisata bersejarah. Di sana, banyak gedung berarsitektur Belanda yang unik. Lisa mengambil foto Kota Lama dengan kamera. Selain menikmati pemandangan, Lisa juga belajar sejarah. Ayah menyewa sepeda untuk berkeliling Kota Lama. Mereka juga menikmati makanan khas Semarang. Nah, contoh kalimat yang sesuai dengan teks bacaan adalah seperti ini. Siapa yang mengajak Lisa pergi ke kota Semarang? Di mana ayah dan ibu mengajak Lisa pergi? Bagaimana suasana gedung-gedung di sana? Apa yang Lisa pelajari selama berada di Kota Lama? Nah, anak-anak, dari teks yang baru kita baca, kita dapat membuat kalimat pertanyaan yang seperti Bu Hikmah contohkan. Bagaimana dengan kalian? Apa kalian bisa membuat kalimat pertanyaan yang lain? Coba kalian praktekkan di rumah sendiri ya. Lalu selanjutnya, menuliskan makna dan membuat kalimat dari kosakata dalam teks. Setelah membaca teks sebelumnya, kalian tentu menemukan kosakata dalam bacaan tersebut. Kalian dapat membuatnya menjadi sebuah kalimat baru. Tapi ingat anak-anak, sebelum membuat kalimat, kalian perlu mengetahui terlebih dahulu makna dari kata-kata tersebut. Kalian bisa mencari makna kata yang bercetak tebal di internet atau di kamus besar bahasa Indonesia baik online maupun pergi ke perpustakaan. Nah, mari coba kita baca ulang teks bacaan berkunjung ke Kota Lama. Nah, dalam bacaan ada beberapa kata yang sengaja Bu Hikmah cetak tebal. Ada kota, stasiun, arsitektur, sejarah, dan khas. Nah, mari kita bahas bersama-sama dan kita cari maknanya. Nah, anak-anak, berikut adalah makna dan contoh kalimat dari bacaan teks yang kata-katanya bercetak tebal ya. Kalian juga dapat mempause video ini dulu sebentar dan menyalinnya di buku paket kalian halaman 137 sampai 136. Yang pertama, stasiun. Stasiun yaitu tempat menunggu bagi calon penumpang kereta api dan sebagai tempat perhentian kereta api. Kalimatnya bisa kereta Lisa dan keluarga berhenti di stasiun pemberhentian terakhir, seperti itu. Lalu kota. Kota yaitu memiliki makna daerah permukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat. Lalu sejarah memiliki makna kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Lalu arsitektur memiliki makna metode dan gaya rancangan suatu konstruksi bangunan. Yang terakhir, khas, yaitu memiliki makna khusus atau teristimewa. Nah, coba kalian buat kalimat kalian masing-masing. Selanjutnya, mengidentifikasi keragaman ciri-ciri dan kegunaan benda. Ada berbagai macam benda di sekitar kita. Ciri-ciri benda di sekitar kita bermacam-macam. Ciri-ciri benda meliputi bentuk, warna, wujud, dan kegunaannya. Untuk dapat mengidentifikasi benda dengan baik, lakukan pengamatan dengan teliti.
Cara menuliskan ciri-ciri benda berdasarkan pengamatan. Yang pertama, kalian bisa mengamati benda di sekitar dengan seksama. Lalu, mengamati ciri-ciri yang tampak, seperti contohnya, bentuknya, warnanya, wujudnya, atau bahkan jumlahnya. Lalu menuliskan ciri-ciri tersebut dalam bentuk tabel agar memudahkan kalian. Nah, di sini Bu Hikmah punya contohnya. Perhatikan hasil pengamatan benda berikut. Di sini Bu Hikmah punya jam dinding anak. Yang pertama, kita sebutkan dulu nama bendanya. Iya, nama bendanya adalah jam dinding. Ciri-ciri benda yaitu berbentuk lingkaran, berwujud padat, memiliki 3 jarum yang menunjukkan waktu, menit, dan detik, berguna untuk menunjukkan waktu. Nah, kalian juga bisa menambahi warnanya apa, atau biasanya jam dinding itu diletakkan di mana. Seperti itu anak-anak. Ya, terima kasih telah mengikuti video pembelajaran Bu Hikmah dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.